mengajarkan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara-saudara, without God, we are nothing. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar melibatkan Allah di dalam segala aspek hidup saya dan saudara. Sehingga firman Allah ini akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Dan kita akan rasakan ada sukacita, ada damai sejahtera Allah yang mewarnai kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Sekiranya engkau, siapa itu engkau, saudara-saudara? Semua umat manusia, saudara dan saya. Firman Allah ini berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya saya dan saudara memperhatikan perintah-perintah firman Allah, saudara-saudara, kata firman Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa, saudara-saudara. Damai sejahteramu, damai sejahtera Allah buat saya, buat saudara, buat kita semua tidak akan pernah kering. Saudara tahu ayat, saudara-saudara, seperti pujian kita seringkali nyanyikan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Ya Yesus, ya Yesus, curahkan kuasa kasih-Mu. Ya Yesus, ya Yesus. Saya lupa, ada yang tahu? Jamalah dengan kuasa Roh Suci. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita letih, lesu, capek, saudara-saudara, stres, kalau Allah menjamah kita seperti air yang mengalir, merasakan ada kesejukan di dalam Tuhan. Segala beban akan terlepas, saudara-saudara. Segala beban akan terlepas. Dan firman Allah ini luar biasa rahasianya. Rahasia kebenaran firman Allah pada siang hari ini, saudara-saudara, dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya saya dan saudara memperhatikan kebenaran firman Allah, perintah-perintah Allah buat saya dan saudara, kata firman Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa, saudara-saudara. Sungai yang tidak pernah kering. Ada kan sungai kalau musim kemarau bisa kering. Tetapi kata firman Allah, damai sejahteramu, damai sejahtera bagi setiap orang percaya tidak akan pernah kering. Artinya kita tetap ada damai, sukacita, sekalipun diperhadapkan dengan masalah, sekalipun diperhadapkan dengan sakit penyakit, sekalipun diperhadapkan dengan kebutuhan, saudara-saudara. Tetapi saudara tahu, kata firman Allah, jika Allah ada dalam hidup saya dan saudara, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati kepikiran kita, saudara-saudara, kata firman Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Jadi bukan hanya damai sejahtera, kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Luar biasa. Siapa yang tidak mau merasakan kebahagiaan, saudara-saudara? Saya mau. Karena apa, saudara-saudara? Sekalipun kita punya segala-galanya, sekalipun kita punya kedudukan yang tinggi, saudara-saudara, sekalipun kita punya saudara-saudara, pendidikan yang luar biasa, kalau kita
tidak punya kebahagiaan, saudara-saudara, rasanya semuanya ini tidak ada artinya di dunia ini. Ya, kita merasakan kadang-kala, saudara-saudara, sekalipun kita sudah punya segala-galanya, kalau kita tidak punya kebahagiaan, saudara-saudara, kadang-kala kita mau mengakhiri hidup kita saja lebih baik. Karena apa? Tidak punya kebahagiaan. Tetapi saudara, hanya satu kunci dalam hidup saya dan saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya saya dan saudara, gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan memperhatikan perintahku, yaitu kebenaran firman Allah. Di sini dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, saudara-saudara. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Saudara, terus berlimpah. Lebih. Melebihi. Tidak terukur, saudara-saudara. Berlimpah. Seperti air kalau berlimpah, saudara-saudara, bisa tumpah. Meluap kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita, saudara-saudara, sekalipun kita tidak punya apa-apa, saudara-saudara, hidup apa adanya, kalau kita punya kebahagiaan yang melimpah, terpancar dalam wajah dan hati kita, saudara-saudara. Kita ada ketenangan, kita ada kebebasan di dalam mengiring dan melayani Tuhan, karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan firman Allah ini ya dan amin, saudara-saudara. Ketika firman Allah berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oleh sebab itu ketika firman Allah berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan itu akan tergenapi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kata firman Allah, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan bukan hanya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, praktekkan firman Allah dalam hidup saya dan saudara sehari-hari, saudara-saudara, sehingga damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita dan kebahagiaan kita melimpah, saudara-saudara, memang kita masih ada di dunia, tetapi kita rasakan ada surga dalam hidup saya dan saudara. Ada surga dalam keluarga kita, ada surga yang menguasai hati dan kepikiran kita, sehingga kita merasa terima kasih Tuhan buat janji-janjimu, firmanmu tergenapi dalam hidup pribadi, lepas pribadi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita lihat, saudara-saudara, kalau gelombang yang besar itu hanya sebentar berhenti. Tetapi ini seperti gelombang laut yang memberi ketenangan, saudara. Ada ya, kalau angin sepoi biasa aja, gelombangnya kan tidak besar, tidak akan pernah berhenti, tetapi ada ketenangan, ada keindahan, karena kebahagiaan Allah yang menjadi bahagian saya dan saudara bekerja dalam hidup kita, saudara-saudara, dan dunia tidak akan pernah bisa berikan dalam hidup saya dan saudara. Hanya kita bisa dapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara-saudara. Yesaya 41 ayat 18 berkata seperti ini. Yesaya 41 ayat 18. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit yang gundul, dan
mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa saudara-saudara. Kalau sungai sukacita Allah ada dalam hidup saya dan saudara, kata firman Allah luar biasa saudara-saudara. Di sini bukan hanya memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan, tetapi saudara-saudara, di sini dikatakan aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit. Saudara tahu kalau di bukit susah kalau kita lihat ada sungai kan? Tetapi kalau Tuhan bekerja luar biasa. Di bukit sekalipun kata firman Allah, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Jadi saudara-saudara, di atas bukit yang gundul artinya itu berbicara sesuatu yang tidak ada pertumbuhan yang baik. Tetapi kata firman Allah saudara-saudara, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Jadi kalau Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara, keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan saudara-saudara yang kering, saudara-saudara, dalam keadaan yang tidak ada jalan, ketika kita memegang perintah-perintah Tuhan, saudara-saudara, kata firman Allah, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Artinya akan ada kehidupan, artinya akan ada berkat, artinya akan ada pertolongan, akan ada mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun saudara-saudara keadaan tidak menyenangkan, tetapi kalau Allah beserta dengan saya dan saudara, kita akan cakap melakukan segala perkara. Kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa dahsyat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa saudara-saudara. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Tanah kering bisa berbicara sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa saudara-saudara. Tetapi ketika kita memegang perintah-perintah Tuhan, kata firman Allah saudara-saudara, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Karena Dia Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Dia Allah yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Dia Allah yang sanggup melakukan yang tidak bisa boleh menjadi bisa. Dia Allah yang sanggup menyatakan kuasanya yang tidak ada boleh menjadi ada saudara-saudara. Asalkan kita memegang perintah-perintahnya. Disitulah kemuliaan Allah akan dinyatakan. Disitulah kuasa Allah akan dinyatakan. Disitulah mujizat Allah dinyatakan bagi saya dan saudara di hari-hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan saudara-saudara, bahwa tidak ada satupun perkara yang mustahil. Apa yang kita gumuli di hari-hari ini saudara-saudara? Barangkali ada yang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah status, masalah sekolah anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara, orang tua kita, saudara-saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan dan pegang janji-janji perintah Allah tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Jangan khawatir saudara-saudara. Luar biasa, aku akan membuat padang gurun. Saudara tahu padang gurun itu tempat yang tidak ada pertumbuhan yang subur. Padang gurun tandus. Jadi susah untuk kita melihat ada hijau-hijau, kadang di sini kan evergreen. Tetapi saudara-saudara, kata firman Allah, aku akan
membuat padang gurun menjadi telaga. Karena apa? Kuasanya yang tidak terbatas akan menolong saya dan saudara. Mujizatnya yang tidak terbatas akan kita alami di hari-hari ini, saudara-saudara. Sekalipun kelihatannya Tuhan, kok saya diperhadapkan dengan padang gurun. Tetapi kata firman Allah, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Saudara, di daerah Tonsea sana banyak telaga ya. Tempat piara ikan-ikan. Saudara-saudara, waktu saya ke sana, senang sekali lihat airnya tidak pernah dimatiin kerannya, saudara-saudara, luar biasa. Saudara bayangkan padang gurun ketika Tuhan merubah menjadi telaga, saudara-saudara, mata air yang meluap. Dan itu ada gambaran kehidupan rohani saya dan saudara. Barangkali kelihatannya seperti padang gurun, tidak ada jalan keluar. Berkat-berkat tertutup, pintu-pintu tertutup. Saudara tahu kuncinya. Janji firman Allah pegang. Perintah-perintah kebenaran firman Allah akan membukakan berkat Allah. Padang gurun akan menjadi telaga-telaga yang akan diberkati Tuhan. Buat saya dan saudara. Itu janjinya, saudara-saudara. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara, dari tanah kering akan memancarkan air. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan kita bisa membuat itu dalam hidup saya dan saudara, sehingga menjadi kesaksian betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara-saudara. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, saudara-saudara, semuanya hanya sejauh doa kita kepada Tuhan. Ketika kita memegang janji-janji Allah, firman Allah dalam hidup saya dan saudara, semuanya hanya sejauh doa kita, iman kita kepada Tuhan, Dia akan buat padang gurun menjadi telaga. Saudara-saudara, itu kata firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita menjadi jemaat Tuhan yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Karena janji-janji Allah dalam hidup saya dan saudara luar biasa, saudara-saudara. Seperti di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Bagi Dia, saudara-saudara, bagi Dia Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tentu banyak doa-doa kita, permohonan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, rencana kita, saudara-saudara, banyak. Tetapi kata firman Allah, bagi Dia Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kadang kita kecewa, Tuhan, kok doa saya belum terjawab. Saudara, berarti Tuhan menunggu kesetiaan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman Allah, sehingga Allah akan nyatakan melalui doa-doa kita jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih menyenangkan buat saya dan saudara yang belum kita mengerti, saudara-saudara, yang belum kita lihat sebagai orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita diajarkan juga beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan bahwa segala sesuatu akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara, asalkan kita pegang janji-janji firman Allah. Setiap kebenaran firman Allah, seperti kita sudah bacakan tadi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perhatikan perintah Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, kita tidak akan menyesal. Kadang kita menyesal dengan jawaban Allah dalam hidup saya dan saudara. Barangkali tidak memuaskan, tetapi saudara tahu Dia lebih mengetahui. Lebih, saudara-saudara, Dia dapat melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, asalkan kita benar-benar beriman sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya beriman, tetapi kita harus juga menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Maka semuanya itu akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara.
Tidak ada satupun saudara-saudara. Tidak terbatas berkatnya, tidak terbatas mujizatnya, tidak terbatas kuasanya buat kita yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, hanya firman Allah yang menjadi kekuatan kita di hari-hari ini, saudara-saudara. Karena Dia Yesus yang selalu ajaib buat saya dan saudara. Dia Yesus yang selalu, saudara-saudara, mengerti. Kadang kita tidak menyelami jalan-jalannya, rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Tetapi Dia Yesus yang selalu mengerti hidup saya dan saudara. Kadang kita sering nyanyikan pujian saudara-saudara, itu judulnya Ada Jalannya Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kadang kala kita cuma sekedar kita nyanyikan, saudara-saudara. Tetapi kita imani bahwa semuanya itu akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Coba kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara-saudara. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Saudara mau lihat kebesaran Tuhan, masih ada jalan. Kalau kita mau melihat kebesaran Tuhan, ada banyak jalan Tuhan, ada banyak jalan Tuhan untuk membukakan pintu buat saya dan saudara. Karena ketika Allah membuka, saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa menutup berkat buat saya dan saudara. Wahyu 3 ayat 7 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Luar biasa. Ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, tahukah kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika Allah memegang kita, saudara-saudara, Dia akan pegang. Tidak ada satupun saudara-saudara yang akan melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun manusia, saudara-saudara, sekalipun dunia ini bisa merencanakan segala sesuatu yang buruk, kecelakaan dalam hidup saya dan saudara, ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, ketika kita dalam genggaman tangan Tuhan, saudara-saudara, yang akan terjadi terlalu banyak contoh di dalam Alkitab. Semua serangan balik dunia ini, serangan balik kuasa gelap akan mental, saudara-saudara, akan jatuh sendirinya. Karena kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekiranya. Jadi Allah juga tidak akan pernah memaksa saya dan saudara. Kata firman Allah, sekiranya engkau, saudara-saudara, memperhatikan perintah-perintahku. Jadi perhatikan perintah Tuhan, saudara-saudara. Sehingga damai sejahtera Allah akan seperti sungai yang tidak pernah
tanah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, bukan luar biasa ketika Allah sudah memberkati kita ada di negara ini, negara superpower, saudara-saudara. Kita berusaha bekerja setiap hari, kita sudah diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dengan finansial kita, keuangan kita, saudara-saudara. Ditambah lagi Tuhan memberkati sukacita kita, damai sejahtera kita seperti sungai yang mengalir tidak pernah henti-hentinya, saudara-saudara. Luar biasa. Masih di dunia sudah terasa di surga. Tetapi ketika sebaliknya, saudara-saudara, kita punya segala-galanya, saudara-saudara. Diberkati kekuatan kesehatan kita baru berhasil di dalam kedudukan kita, pendidikan kita, sekolah kita, dan sebagainya, usaha bisnis kita. Tetapi ketika kita tidak punya damai sejahtera Allah dalam hidup kita, kita tidak punya kebahagiaan, saudara-saudara, masih di dunia, rasa di neraka. Ya, tetapi saudara, Allah mau kita rasakan sukacita ilahi dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, praktekkan setiap kebenaran firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini kembali lagi kita perhatikan firman Allah ini, saudara-saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ketika Allah di pihak kita, kata firman Allah, siapa yang bisa melawan kita? Ketika Allah memberkati saya dan saudara-saudara, berkat Allah akan dicurahkan. Kadang-kadang kita belum melihat saat ini. Kadang-kadang kita mengalami proses demi proses, pergumulan demi pergumulan, sakit, penyakit, mengalami kehidupan saya dan saudara-saudara. Jalani aja, asalkan kita tetap setia, pegang kebenaran firman Allah. Dan satu saat, saudara dan saya akan terjenang melihat kebaikan Allah, kemurahan Allah, mujizat Allah dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini. Asal kita pegang kebenaran firman Allah. Jangan takut akan hidup saya dan saudara. Jangan takut akan masa depan kita. Jangan takut akan sekolah kita, anak-anak kita, orang tua kita. Serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Segala sesuatu pasti Tuhan pulihkan. Pasti akan Tuhan pulihkan dalam hidup saya dan saudara. Karena ketika Allah berpihak dalam hidup saya dan saudara, tidak ada satupun yang bisa melawan saya dan saudara. Ketika ada pun yang melawan akan mental, saudara-saudara. Karena kekuatan Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Ketika kekuatan Allah ada dalam hidup saya dan saudara, serangan balik apapun yang ada di dunia ini semuanya akan mental. Bukan karena kuat dan gagah saya dan saudara, karena Allah yang ada dalam hidup saya dan saudara. Karena Allah yang berperang ganti saya dan saudara. Karena Allah yang ada di depan kita, saudara-saudara, yang memprotek hidup saya dan saudara kemanapun langkah kita, saudara-saudara, pergi dan berada. Protek Allah akan menjadi bagian saya dan saudara. Ayat 8 di dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa. Allah yang mau dalam hidup kita harus menjadi penurut kebenaran firman Allah dan tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Tetap andalkan Dia, tetap kita akui tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan di luar Tuhan kita akan gagal, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, taruhlah Tuhan di atas segala rencana hidup saya dan saudara. Taruhlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sekalipun kita masih bergumul untuk anak-anak kita, bergumul untuk masalah apapun finansial, saudara-saudara. Tetapi kita yakin dan percaya ketika doa kita naik buat anak-anak kita, buat istri kita, buat suami kita, buat orang tua kita, buat bisnis kita, buat pekerjaan kita, buat status kita, saudara-saudara,
akan Tuhan nyatakan satu saat tidak ada satupun perkara yang mustahil. Dan kami seringkali saya katakan ada banyak kami mengalami saudara-saudara. Barangkali seperti pergumulan saudara mengalami pergumulan masalah status, Tuhan pulihkan saudara-saudara. Hanya bayar dengan lutut dan air mata. Kami juga barangkali ada di antara saudara bergumul untuk anak-anak salah sekolah saudara-saudara. Kami juga pernah mengalami, tetapi nama Tuhan dipermuliakan saudara-saudara. Biaya tidak ada, tetapi Tuhan bisa membuka cara Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Saudara tahu juga kami baru-baru ini bergumul untuk kesehatan suami. Kata dokter seumur hidup tidak akan sembuh, tetapi mujizat Allah terjadi saudara-saudara. Ada banyak hal saudara-saudara. Cara Tuhan tidak terbatas saudara-saudara. Cara Tuhan dahsyat dan luar biasa, terlalu banyak. Tidak terukur saudara-saudara. Dan saudara tahu pertolongan Allah buat saya dan saudara berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat kok Tuhan menolong seperti ini, saudara tahu cara Tuhan akan menolong saya dan saudara beda, different saudara-saudara. Tidak akan pernah sama. Beda pertolongan Allah. Asal kita tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal saudara-saudara. Yesaya 22 ayat 2 berkata, Yesaya 22 ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Allah berfirman dalam hidup saya dan saudara, ketika Allah memberkati kita saudara-saudara, kata firman Allah, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Allah. Pintu berkat terbuka buat saya dan saudara. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menutup saudara-saudara, tidak ada yang bisa membuka. Hanya apa? Hanya doa kita, hanya iman kita, hanya doa kita minta belas kasihan Allah kepada Tuhan yang bisa membuka segala sesuatu untuk hormat kemuliaan Allah dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi rencana kita di hari-hari ini, ayat hafalan dari anak-anak kecil saudara-saudara, Tuhan sudah ingatkan dari kita masih kecil, sudah diulangi ayat-ayat ini agar supaya kita mendekatkan diri selalu kepada Tuhan, agar supaya tidak ada celah untuk kita menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan saudara-saudara, sehingga berkat Allah tercurah, segala sesuatu yang kita inginkan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Matius 6 ayat 33 saudara-saudara, ini ayat-ayat anak-anak sekolah minggu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu di sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara dan saya ada di tempat ini karena kita mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kata firman Allah, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara mau ditambahkan dalam hidup kita? Saudara, ada barangkali yang masih single, pasangan hidup, atau pekerjaan kita, atau status kita. Kata firman Allah, ketika kita mencari dahulu segala kebenaran, saudara-saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan, hari lepas hari ditambahkan jalan keluar buat saya dan saudara. Jadi jangan khawatir saudara, jangan khawatir akan hidup kita, akan anak-anak kita, akan status kita. Semuanya serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Status kita akan dipulihkan, pekerjaan kita akan lebih baik, usaha bisnis kita akan lancar. Karena Dia Yesus yang sanggup menggenapi janji-janjinya ketika saudara-saudara kita memperhatikan
perintah-perintah kebenaran firman Allah dan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk saya dan saudara. Barangkali kita bisa mendapatkan berkat dari dunia ini saudara-saudara sekaligus banyak. Saudara tahu sekejap itu bisa hilang. Tetapi kalau Allah memberkati saya dan saudara, kata firman Allah, seperti air yang mengalir, yang tidak akan pernah berhenti. Berkat kalau dunia kasih, barangkali satu kali balik ya saudara-saudara, tetapi satu kali habis juga. Tetapi kalau berkat Allah buat saya dan saudara, kalau sumber berkat kita datangnya daripada Tuhan, kelihatannya kecil saudara-saudara. Tetapi mengalir, tidak akan henti-hentinya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kita saksikan betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, pergunakanlah waktu ini, hari-hari ini saudara-saudara. Untuk apa saudara-saudara? Kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita memperhatikan kebenaran firman Allah. Sambil kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Semuanya akan tergenapi hari lepas hari. Sesuai waktu Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Kadang kita pikir terlalu lambat saudara-saudara. Tidak on time untuk waktu kita. Tetapi saudara tahu kalau waktu Tuhan saudara-saudara, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita disembuhkan, ketika mujizat Allah dinyatakan, nama Tuhan lebih dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, kita tetap lebih setia, lebih taat saudara-saudara di dalam mengiring dan melayani Tuhan, maka berkat Allah dicurahkan terus menerus, mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kebenaran firman Allah dalam hidup saya dan saudara di hari-hari. Sehingga kita akan melihat mujizat, kemuliaan Allah, janji Allah tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Renungkan firman Allah ini sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian penyembahan saudara-saudara. Kita nyanyikan lagi kembali pujian tadi, Kau selalu ajaib bagiku. Haleluya. Sambil kita berdiri bersama-sama, renungkan kebenaran firman Allah yang sungguh mengingatkan saya dan saudara. Benar, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
dan kita benar-benar saudara-saudara memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nyanyikan pujian ini lebih masuk dalam penyembahan, masih ada jalan terbuka. Saya minta kesediaan Bapak Joni Denga akan memimpin kita di dalam doa.